kita spesial akan membahas emiten di sektor-sektor kesehatan. Kita ketahui pada tanggal 12 November kemarin merupakan Hari Kesehatan Nasional, yang dimana kita sudah memasuki peringatan yang ke-60 dengan bertema Gerak Bersama, Sehat Bersama. Nah, lalu bagaimana sih dengan sejarah kesehatan nasional? Yuk kita akan membahasnya di slide di samping saya. Ya, kita pertama harus ketahui bagaimana sih sejarah dari kesehatan Indonesia awalnya. Jadi memang berawal dari penyakit malaria yang waktu itu dimana sedang berada di era Presiden pertama Indonesia, yaitu Pak Presiden Soekarno-Hatta. Kalau kita lihat memang terdapat 30 juta penduduk Indonesia yang saat itu terjangkit penyakit malaria, di mana setiap tahun dan bahkan rata-rata 120.000 orang diantaranya meninggal di saat itu. Waktu itu terjadi sekitar tahun 1963. Kemudian atas dasar ini pemerintah saat itu serius untuk membasmi malaria dengan melakukan 3 cara. Yang pertama kalau kita lihat di sini yaitu ada penyemprotan cairan dichlorodiphenyl trichloroethane atau DDT, kemudian juga ada pemberian pil kina kepada warga yang terdampak hingga pengeringan rawa-rawa. Jadi kalau kita lihat di sini memang pemerintah akhirnya juga mendapatkan bantuan dari finansial dan juga material dari WHO dan juga organisasi dari nirlaba lainnya yang ada di beberapa negara. Dan kalau kita lihat di mana pada tahun 1963 pemerintah juga membentuk suatu organisasi namanya KOPEM atau Komando Operasi Pembasmi Malaria. Nah, lalu KOPEM itu apa sih? Kita membahas di slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat melalui KOPEM pemberantasan malaria akhirnya makin terstruktur ya, yaitu di mana dengan menyesuaikan karakteristik dari penyakit, kemudian juga penduduk dan hingga lingkungannya. Kemudian kalau kita lihat memang kesuksesan ini kemudian membuat pemerintah menjadi kan awal mula pemberantasan malaria sebagai Hari Kesehatan Nasional yang sekarang sudah diperingati hingga ke tahun 60. Nah, lalu bagaimana dengan prospek di sektor kesehatan? Ya, kalau kita lihat untuk prospek di sektor kesehatan yang terutama ada di Indonesia, kalau kita lihat memang sekarang masyarakat Indonesia sudah mulai aware ya, atau sudah mulai kesadaran ya cukup meningkat setelah kemarin kita mengalami COVID-19, yang dimana membuat layanan kesehatan dan juga turunannya menjadi suatu kebutuhan yang esensial. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang servis dari beberapa rumah sakit juga sudah jauh lebih baik dan juga sudah lebih canggih. Kemudian dari tren ESG yang dimana juga meningkatkan investasi di sektor kesehatan. Selain itu anggaran kesehatan juga relatif selalu meningkat. Nah, kira-kira sekarang anggarannya sudah dianggarkan berapa sih terutama untuk tahun 2025 di mana sudah ada pemerintahan baru Pak Prabowo dan juga Gibran. Ya, kalau kita lihat secara charting di sini ya, memang anggaran kesehatan yang ada di Indonesia ini semakin tahun semakin meningkat. Dan di sini memang paling tinggi terjadi di tahun 2021, kita ketahui COVID-19 terjadi di tahun 2020 sehingga pemerintah saat itu menaikkan dari anggaran kesehatan menjadi 312,4 triliun setelah COVID-19 yaitu di tahun 2021. Dan kalau kita lihat sekarang di tahun 2024 menuju tahun 2025 juga memang untuk anggaran kesehatannya pemerintahan yang baru juga meningkatkan sekitar 5%, 5% dari 186,4 triliun menjadi 197,8 triliun, yang dimana 197,8 triliun merupakan 5,5% dari RAPBN di tahun 2025. Jadi kalau kita lihat memang RAPBN pertama untuk di pemerintahan Pak Prabowo itu terjadi memang sekitar 3.613 triliun rupiah. Nah, kemudian selain dari anggaran kita juga harus melihat emiten apa saja sih yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, sebenarnya
di emiten untuk sektor dan juga subsektor farmasi dan juga kesehatan hingga alat kesehatan dan juga termasuk rumah sakit. Sebenarnya terdaftar 34 emiten yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Tapi di sini CNBC Indonesia Research merangkum ada 10 emiten yang dimana memang memiliki valuasi yang cukup menarik. Yang pertama kalau kita lihat ada Kalbe Farma, ada KLBF, yang dimana untuk price book value selama 5 tahun rata-ratanya berada di 4,8. Untuk saat ini PBV-nya berada di 3,18, memang secara price book value sedikit lebih mahal. Begitu juga dengan Sido. Kita ketahui di sini masuk juga di sektor atau subsektor farmasi, di mana untuk PBV selama rata-rata 5 tahun ada di 6,8 dan juga untuk PBV saat ini di sekitar 4,9. Memang sedikit lebih mahal, tapi kita ketahui bahwa dua emiten ini cukup memiliki finansial dan juga kinerja yang cukup baik. Kemudian di sini ada PRDA yang kita ketahui di sini juga masuk dalam sektor kesehatan. Untuk PBV-nya cukup murah, saat ini hanya ada di 1,11. Yang menandakan bahwa PRDA memang sekarang sudah berada di harga wajarnya, tapi dalam sektor farmasi ini masih cukup baik. Kemudian juga ada DGNS di mana PBV-nya saat ini juga 1,53, cukup baik, cukup murah. Dan di sini juga ada Mika di mana ada 6,8. Di sini juga cukup baik. Untuk Prim, Mika dan juga Heal memang masuk di segmen rumah sakit ya. Kalau kita lihat untuk segmen rumah sakit berikutnya ada Prim, PBV-nya bahkan di bawah 1, 0,21 harganya ini cukup murah dibandingkan dengan emiten di sektor farmasi lainnya ya. Kemudian juga ada Heal, ada IRA dan juga ada SEM dan juga OMED. Kita ketahui IRA dan juga OMED merupakan di subsektor alat kesehatan. Kalau kita lihat OMED di sini PBV-nya di 2,03, sedikit lebih mahal. Kemudian ada IRA yang sudah berada di harga kewajarannya di 1,49 dan juga ada Heal dan SEM di sini juga untuk Heal sedikit lebih mahal di 4,7. SEM di sini masih mencatatkan PBV yang murah di 1,18. Ya, kita ketahui tadi ada beberapa emiten. Sebenarnya di Bursa Efek Indonesia ada 34 emiten, tapi kita rangkum 10 emiten yang dimana memiliki valuasi yang cukup murah, bahkan kinerjanya juga cukup ciamik ya kalau kita lihat dari laporan kinerja keuangan terakhir. Nah, tinggal dipilih mana yang masih murah dan juga masih menarik, dan juga jangan lupa tetap dianalisa dengan baik ya.